Shalom semua, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online GBI Pamulang Permai. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabarnya? Saya percaya saudara dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran dari firman Tuhan dengan judul Impossible Line, saudara. Mari sebelum firman Tuhan disampaikan, kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Mari Roh Kudus, urapi kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh terus ada dalam tuntunan, ada dalam rencana, ada dalam pegangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah. Walaupun kami boleh beribadah secara online, tapi kami percaya berkat penyertaan-Mu, Engkau hadir di dalam ibadah ini Tuhan. Engkau menjamah setiap kami, Engkau memberikan sukacita, damai, sejahtera tetap yang melimpah-limpah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Berkati hamba-Mu, pakai mulut lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Ya, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya hari ini kita mau belajar dari kebenaran dari firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membaca dari Mazmur pasal 119 ayat yang ke-96. Demikian firman Tuhan. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tapi perintah-Mu luas sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, nggak hanya dari terjemahan dari bahasa Indonesia, tapi kita juga mau belajar dari The Message Bible, saudara. Mari kita baca dari The Message, The Bible, saudara yang dikasihi Tuhan. Ekspresi dari permazmur yang disampaikan sungguh sangat luar biasa, saudara. Demikian firman Tuhan. I see the limit to everything human. Aku telah melihat akan batas dari segala sesuatu yang dikatakan manusia. But the horizon cannot contain your command. Tetapi cakrawala itu tidak bisa menampung, mewadahi akan perintah-perintah-Mu. Wow, luar biasa saudara. Jadi kita ambil dari terjemahan The Message Bible, saudara. Banyak orang berkata ikut Tuhan itu sangat luar biasa. Saya berkata amin. Banyak orang berkata ikut Tuhan itu indah. Saya juga katakan amin. Banyak orang berkata ikut Tuhan sangat menggairahkan. Saya juga katakan amin. Tetapi yang ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ikut Tuhan seringkali menakutkan. Yang ini juga saya berkata amin. Ikut Tuhan seringkali menakutkan. Saya bisa artikan ngeri-ngeri sedap, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, secara jujur kita berkata ada bagian-bagian yang scary, saudara. Menakutkan sekali, saudara. Yang tidak bisa dibayangkan dengan pikiran manusia, saudara. Tapi kenyataan itulah yang mesti saudara dan saya hadapi. Ingat saudara, bukan Allah benci, tetapi justru sebaliknya saudara. Allah mau menunjukkan, menyatakan kemuliaannya
atas kehidupan saudara dan saya. Pemazmur berkata, I see the limit to everything human. Dia perhatikan semua manusia, dari yang kaya sampai yang miskin, dari yang berpangkat sampai bawahan, dari penguasa sampai rakyat jelata, dari orang yang terdidik sampai orang yang tidak sekolah sama sekali. Semua punya limit, semua punya batas yang tidak mungkin dia bisa melewati batas. Itu namanya humanly limit, batas manusia. Oleh karena itu dia pemazmur berkata, I see the limit to everything human. Semua orang yang dikatakan sebagai manusia dan kekuatannya, aku lihat batasnya. Di dalam setiap kita punya the impossible line. Dalam kehidupan kita, garis yang mustahil atau garis yang tidak mungkin, saudara. Ada garis yang tidak kelihatan dalam kehidupan kita. Garis yang berkata dalam kehidupan kita itu tidak mungkin. Garis itu tidak hanya satu, tapi garis itu mengitari dalam kehidupan kita, saudara. Dalam kehidupan saudara, ada garis yang tidak terlihat, yang selalu berkata, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. The impossible line. Orang Kristen yang hanya berkutat dalam garis ini, dia adalah orang yang terpenjara oleh dirinya sendiri. Sebetulnya cakrawala yang dilihat oleh pemazmur, the limit to everything human, batas dari semua kesanggupan manusia kita. Setiap kali kita lihat batas itu, cakrawala itu, saudara, kita berkata, sebatas itulah yang saya dapat lakukan. Di luar itu aku tidak mampu lakukan. Yang menakutkan, karena Alkitab berkata, but the horizon cannot contain your command. Tetapi cakrawala itu tidak bisa menampung, mewadahi akan perintah-perintah. Kepada siapa Allah memberikan perintah? Allah memberikan perintah. Perintah itu buat saudara dan saya. Kita baca dalam kebenaran firman Tuhan, Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. 98, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuh. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Kita melakukan perintah-perintahnya membuat saudara lebih bijaksana. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikutnya saudara, 99. Aku lebih berakal budi dari semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan, kita lebih berakal budi. Ayat yang ke-100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Aku memegang titah-titahmu. Ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan, kita dikatakan, saudara dikatakan, aku lebih mengerti daripada orang tua. Saudara mungkin saat ini saudara masih muda, tapi ketika saudara melakukan perintah Tuhan, saudara jauh lebih berhikmat daripada orang yang lebih tua secara umur saudara. Karena saudara melakukan perintah-perintah Tuhan. Berikutnya saudara, ayat yang 101 yang keempat. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada perintahku, saudara. Keempat, menahan kakiku terhadap segala kejahatan, saudara. Ketika kita ingin melakukan kejahatan, perintah-perintah Tuhan menahan untuk kita tidak melakukan kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Berikutnya yang 102. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu, sebab engkaulah yang mengajar aku. Perintahmu membuat aku tidak menyimpang dari hukum-hukum. Inilah akibat atau satu berkat yang diberikan Tuhan ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Semua yang telah kita pelajari adalah beyond the horizon, melampaui cakrawala. Ini sangat menakutkan sekali. Apakah kita bisa melampaui cakrawala itu? Sementara engkau tahu, saudara tahu, batas kesanggupan setiap manusia. Kita orang lemah, tidak ada yang super. Kita bisa berbuat salah, kita bisa berbuat hilaf, kita bisa berbuat apapun yang keliru, siapapun dia, karena kita adalah human, manusia, saudara. Sekaligus membuktikan bahwa kita ini terbatas. Ketika kita berdiri di batas kesanggupan, saudara, Alkitab berkata, but the horizon cannot contain your comment. Saudara, ini kasih Tuhan Yesus. Tetapi cakrawala itu tidak bisa menampung atau mewadahi akan perintah-perintahmu. Apakah kita mau kompromi kepada garis itu, atau berkata saya mau bermain aman? Ketika kita kompromi kepada garis itu dan kita berkata aku mau main aman, aku mau bermain aman saja, aku tidak akan mencoba, aku tidak akan menerobos, dan engkau berkata aku akan berputar-putar di balik garis ini saja. Pada saat engkau memutuskan itu dengan baik-baik, Anda terpenjara oleh dirimu sendiri, dan engkau di tempat itu engkau bisa frustasi. Wow, sangat mengerikan, saudara. Engkau mengerti kehendak Tuhan di sana. Otak kita berkata nggak bisa, pikiran kita berkata nggak bisa. Waktu kita mau melangkah, ada ketakutan, ada rasa ketakutan menguasai kita, dan kemudian kita berkata aku mau ambil amannya saja, lalu kita tidak melakukan apa-apa alias diam di tempat. Pikiran berkata engkau harus ke sana, tapi nyali keberanian kita berkata aku nggak berani ke sana, aku tidak berani melakukan ini. Maka kita menjadi orang yang terpenjara oleh pikiran kita sendiri. Dalam hidup kita ada garis-garis seperti ini, dan masing-masing garis itu berbeda-beda. Contoh, saudara, ada seorang yang mempunyai garis namanya kesombongan, adalah Naaman, saudara. Panglima perang yang luar biasa, selalu menang dalam peperangan. Naaman datang ke Samaria, mau bertemu dengan Nabi Elisa. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Naaman harus berhadapan dengan garis kehidupannya yang namanya kesombongan. Orang yang memiliki kesombongan harus bertemu dengan seorang yang membuat kesombongannya terusik. Ketika Naaman datang dengan membawa banyak persembahan, apakah Elisa keluar untuk bertemu dengan Naaman seperti yang diharapkan oleh Naaman? Tapi nyatanya Nabi Elisa tidak menemui Naaman. Bertolak belakang dengan keinginan, harapan dari Naaman, saudara. Naaman membayangkan, wah, dengan membawa persembahan yang banyak, Elisa menyambut kedatangan Naaman, dan Nabi Elisa bergerak-gerak tangannya dan berkata, sembuh, sembuh, sembuh dari kusta. Lalu Naaman kasih uang kepada Elisa, terus Naaman pulang. Setelah itu Naaman berperang, dan dalam peperangan selalu menang, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Nabi Elisa tidak mau menemui Naaman
melainkan menyuruh bujangnya untuk menemui Naaman. Disitulah garis kesombongan dilanggar dan keluar kesombongannya, lalu tanduk kesombongannya keluar. Kurang ajar, kacung disuruh ketemu aku Naaman. Dan pesannya juga kurang ajar, mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Kalau saudara pernah pergi ke Israel, pasti saudara tahu bagaimana keadaan sungai Yordan. Sungai yang jorok, saudara. Wow. Saudara yang dikasih Tuhan, sangat menjadikan keadaan sungai Yordan ketika saudara tahu keadaannya. Ngamuk Naaman, apakah sungai di Damsyik kurang bersih? Saya Naaman berkata mesti mandi di kali yang jorok kayak gini. Marah Naaman. Namun Naaman tersinggung. Batas horizonnya, kesombongannya dilanggar, saudara. Untung ada anak buah Naaman yang waras. Kita perlu satu orang saja yang waras, tapi berani berbicara. Kita banyak dikitari orang-orang yang tidak waras, banyak berbicara lagi, suka mengkritik saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Tapi saat ini kita perlu satu orang saja yang waras, tapi berani berbicara. Bawahannya itu berkata, dengan nada mungkin dia agak-agak segan, agak-agak takut kepada Naaman, karena Naaman adalah seorang jenderal besar, saudara. Dengan pelan-pelan berkata, sambil senyum dikata, Bapak. Mungkin Naaman sambil tidak mau menengok bawahannya, sambil membuang muka, tapi dia mau mendengarkan Naaman. Kalau Nabi itu memerintahkan hal yang sukar, bukankah Bapak mau melakukannya? Ya, jawab Naaman. Naaman mungkin tanpa sadar, kalau yang sulit, Nabi itu memerintahkan Naaman, pasti Naaman mau lakukan. Bawahannya itu berkata, cuma mandi saja, susahnya di mana? Susahnya pada harga diri. Mandinya nggak usah diurusin. Susahnya Naaman harus menabrak total garis dalam hidupnya. Namanya kesombongan. Di sini nasib Naaman ditentukan. Apakah Naaman sembuh atau Naaman pulang? Dalam kemarahannya ditambah penyakit kusta, saudara. Ingat, penyakit kusta itu kalau ada di tangan, tangan itu bisa buntung. Ada di hidung itu bisa bolong, saudara. Ada di kulit atau di kaki, di pergelangan kaki itu bisa putus, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan, saya sekali lagi berkata, puji Tuhan. Jenderal besar ini dengar perkataan satu orang yang waras dengan berat hati Naaman. Wow, walaupun berat hati Naaman mau dengar bawahannya yang waras ini, saudara. Oleh sebab itu orang yang sombong harus diusik kesombongannya dengan satu orang yang waras. Naaman terobos cakrawala kesombongan. Lalu dia Naaman mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Ketika selesai mandi, Naaman keluar. Wow, sangat mengejutkan. Kulit Naaman bersih seperti kulit bayi, saudara. Wow, dasar. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Ketika Naaman pulang ke rumah, istrinya terkejut melihat kulit Naaman seperti bayi lagi. Ini saya bercanda ya, saudara. Istrinya berkata, wah, anakku tambah satu lagi, berkumis lagi. Setelah dia sembuh, dia mau datang kembali, mau bertemu dengan Nabi Elisa, dengan membawa banyak persembahan karena saking bahagianya.
Saking girangnya Naaman sembuh dari penyakit kusta, persembahan itu ditolak. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa sebabnya persembahan itu ditolak? Sebab Tuhan lakukan ini, Tuhan tidak pernah mau dibayar, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Anda memberi setelah Anda diberkati, itu tidak perlu dibanggakan. Dan tidak perlu dikatakan, wow, hebat. Tidak perlu, saudara. Saudara, jangan hanya ketika saudara dapat kesembuhan, dapat mujizat, baru setelah itu saudara bawa persembahan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mau dibayar dan melakukan hal apapun, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika engkau memberi kepada Tuhan, sebelum engkau terima apa-apa, ketika engkau dalam proses diberkati, engkau tetap memberi. Ketika engkau diberkati, engkau tetap memberi. Itu saya katakan, engkau wow, engkau hebat, dahsyat, luar biasa. Engkau mengasihi Tuhan, saudara. Jadi saudara memberi tidak dipengaruhi oleh apapun. Saudara ini kasih Tuhan. Sekarang saya berikan satu contoh dari satu tokoh, yaitu seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Saudara yang dikasih Tuhan, kita baca dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saudara bisa baca ayat berikutnya, saudara. Jadi pertama, sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Kalau pada saat ini mungkin perempuan itu berobat spesialis, dokter ahli dan sebagainya. Yang kedua, sudah habis-habisan untuk harta bendanya untuk biaya pengobatan penyakitnya, saudara. Yang ketiga, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Penyakitnya tidak kunjung sembuh, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Yang keempat, keadaan perempuan itu makin memburuk dalam keuangan maupun kesehatannya, saudara. Ketika perempuan itu menerobos garis yang namanya the impossible line, manusia katakan tidak bisa sembuh. Perempuan itu menerobos dengan berisiko, saudara. Dia terobos kerumunan-kerumunan. Dia berisiko diinjak-injak, saudara yang dikasih Tuhan. Dia juga berisiko dihimpit-himpit, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saudara, ketika perempuan itu melakukan semuanya itu untuk menerobos yang dikatakan tidak mungkin sembuh, saudara. Tapi saya bersyukur dia melakukannya dengan gigih, dengan tekad yang luar. Dia terobos garis batas kehidupannya, saudara. Dan yang saya kagum pada perempuan itu tidak minta belas kasihan kepada orang di sekitarnya. Bisa saja perempuan itu berkata, numpang lewat saya orang sakit pendarahan, numpang lewat saya mau menjamah jumlah Tuhan Yesus supaya saya percaya saya bisa sembuh. Tidak, saudara. Di Alkitab tidak tertulis, saudara. Dia tidak minta belas kasihan. Dia tidak juga minta dikasihani, saudara. Dia berjuang. Dia lewati masa-masa yang begitu saya percaya menegangkan. Saya percaya begitu berat. Dia lewati semuanya itu dengan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Apa yang dialami ketika wanita itu menerobos garis batas kehidupannya yang dikatakan manusia tidak mungkin? Perempuan tersebut dapat menerobos garis humanly limit, batas manusia, saudara. Saudara yang dikasih, akhirnya apa yang didapatkan pada wanita yang sakit pendarahan
selama 12 tahun dengan harta yang sudah habis, ludes kesehatannya bukan tambah baik tapi memburuk. Tapi ketika dia lewat garis batas manusianya, saudara, dia bertemu dengan Tuhan, dia jamah Tuhan, dia pegang Tuhan Yesus, dia mendapatkan kesembuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, itulah apa yang saya sudah sampaikan, kebenaran firman Tuhan. Jangan saudara katakan saya tidak mampu, saya tidak bisa. Tapi ketika saudara melakukan segala perintah-perintah Tuhan, saudara dibuat lebih bijaksana, lebih berhikmat, dan lain sebagainya, saudara. Dan seterusnya, saudara yang dikasih Tuhan. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebenaran firman-Mu saat ini. Bahwa kami percaya ketika ada garis batas dalam hidup kami, kami mungkin berkata, saya tidak mampu lagi, saya tidak dapat melakukannya lagi Tuhan. Tapi ketika Engkau percaya, Engkau melakukan segala perintah-perintah Tuhan, maka garis batas itu saudara bisa lampaui, saudara bisa lewati. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Buat kebenaran firman saat ini, kepercayaan kami kepada Engkau semakin diteguhkan, iman kami semakin dikuatkan, iman kami semakin dibangkitkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom, kita akan bersama-sama memperkatakan visi Rayon 1H. Mari kita bangkit berdiri, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar Rayon 1H, integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Ini saatnya kita bersama-sama membaca dalam kitab Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita bersama-sama mengangkat kedua tangan kita dengan iman, kita katakan,
Ibadah sudah selesai, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan segala kebaikan-kebaiknya dalam hidupmu. Dengan iman, saudara, terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.